Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Priscilia Materbos, kelas A7 Keperawatan, semester 1. Dosen pengampu, Dr. Yesi Kenny Jacob, MTO, MPDK. Yang pertama adalah definisi dari seks bebas. Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Kedua, pandangan agama Kristen terhadap seks bebas. Pertama, hubungan seksual hanya dilakukan oleh sepasang suami istri yang sah menurut hukum gereja meski tidak secara sakramen. Kedua, hubungan seksual hanya dilakukan dengan lawan jenis sebab homoseksualitas melawan hukum kodrat. Akan tetapi, manusia yang memiliki dorongan homoseksualitas dipandang gereja mengalami cobaan yang berat dan perlu dilayani dengan adil, bukan dengan memojokkan atau mengadili. Ketiga, hubungan seksual dilakukan sebagai perwujudan cinta kasih, bukan pemenuhan nafsu belaka. Yang keempat, hubungan seksual selalu diarahkan pada kelahiran manusia baru, bahwa tiap persetubuhan harus tetap diarahkan kepada kelahiran kehidupan manusia. Yang ketiga, tiga prinsip ini dapat membantu agama Kristen yang mempercayai Alkitab memahami seks. Prinsip pertama, seksualitas manusia adalah suatu proses di mana dua menjadi satu daging. Hubungan intim antara seorang pria dan wanita diekspresikan dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Istilah menjadi satu daging menunjukkan rencana Tuhan tentang seks dalam perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa Tuhan melihat seks sebagai media bagi suami istri untuk mencapai kesatuan. Menjadi satu daging juga menggambarkan tujuan dari kegiatan seksual yang tidak hanya sebagai progresi atau untuk memperoleh keturunan, tetapi juga psikologi, memenuhi kebutuhan emosional untuk mencapai satu hubungan kesatuan. Prinsip kedua, Alkitab mengecam hubungan seks di luar nikah. Seks tidak boleh dilakukan dalam satu hubungan biasa yang hanya berlandaskan kesehatan. Penyatuan dalam hubungan semacam itu merupakan tindakan amoral. Hubungan seks di luar nikah adalah masalah yang serius karena membawa pengaruh yang lebih dalam dari dosa-dosa yang lain. Seperti yang Rasul Paulus nyatakan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sebagian orang berpendapat bahwa minuman beralkohol juga berpengaruh terhadap diri seseorang. Kitab suci mengatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Prinsip ketiga, seks merupakan sarana prokreasi dan relasi. Sampai awal abad ini, agama Kristen percaya bahwa fungsi utama seks adalah untuk prokreasi. Namun, keadaan tersebut mulai berubah di abad 20. Dari sudut pandang Alkitab,
bersikap kegiatan seksual dalam perkawinan merupakan sarana prokreasi dan relasi. Sebagai orang Kristen, kita perlu menjaga keseimbangan antara kedua fungsi seks ini. Hubungan seks adalah menyenangkan yang menimbulkan rasa saling memiliki dan menjadi satu, sementara menciptakan satu kemungkinan untuk membawa satu kehidupan baru ke dalam dunia ini. Keempat, cara agama Kristen menolong korban seks. Segera temukan orang yang tepat untuk mencurahkan isi hati dan rahasia kelam ini. Walau sudah tak ada lagi solusi, karena sudah tak bisa menyeret si pelaku ke sidang pengadilan, namun akan memberi jalan untuk mengurangi beban, menyembuhkan dendam. Bercerita pada orang yang dapat dipercaya adalah salah satu obat yang paling baik. Keadilan suatu hari akan didapatkan dengan cara dan jalan tak perlu dipikirkan, karena ada Sang Pencipta yang punya keadilan semesta. Temukan saja satu orang yang tepat, tak perlu orang banyak, dan temukan kedamaian di dalam hati. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.